Oke. Untuk responsive design sendiri, seperti yang kita ketahui, saat ini terdapat beberapa device ya. Pertama di sini ada desktop. Desktop ini juga memiliki beberapa ukuran. Ada desktop yang 23 inch, ada yang 32 inch, macam-macam. Nah, selanjutnya ada di sini ada laptop atau ada macam-macam juga untuk ukuran laptop sekarang. Ada yang mulai 13 in, ada yang 16 in, ada yang 20 sekitar 20 in-an. Nah, selanjutnya ada di sini tablet. Nah, untuk tablet sendiri juga berbagai berbagai ukuran juga sih. Seperti yang ketahui, misal di produknya Apple, di situ ada iPad, iPad mini, iPad Pro, dan memiliki dia masing-masing dari iPad tersebut kan memiliki ukuran screen yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada ukuran mobile. Nah, mobile di sini kan antara handphone satu dengan handphone yang lainnya pasti kan memiliki size yang beda-beda, entah itu dari tingginya atau lebarnya. Jadi kan berbeda antara Android dan iPhone, misal seperti itu, memiliki screen yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita membuat desain yang responsif, terutamanya di berbagai ini. Nah, untuk fokus dari user interface sendiri, biasanya dari segi klien itu menginginkan desain yang responsifnya itu cuma dua, yaitu untuk desktop dan mobile. Nah, kenapa? Karena untuk tablet sendiri itu hampir mirip lah sebenarnya sama desktop. Cuma berbeda di ukuran ukuran palmnya aja. Nah, jadi seperti itu. Kita nanti akan fokus di responsif desktop dan mobile-nya. Oke. Selanjutnya dalam membuat desain yang responsif, tentunya kita nantinya perlu mempelajari tentang spacing. Nah, spacing yang biasanya digunakan itu pertama ada kelipatan 4. Nah, apa sih kelipatan 4? Jadi kasarannya karena kan kita udah tahu nih apa itu margin, apa itu padding. Nah, dari margin atau padding itu memiliki jarak kelipatan 4. Maksudnya di sini ada mulai 0, mulai 4, mulai 8, 12, 20 sampai 24 dan seterusnya. Nah, selain itu ada beberapa tempat yang menggunakan kelipatan 8 juga. Nah, di sini juga sama, mulai dari 0, 8, 16, 24, 32 sampai seterusnya. Oke. Nah, kalian bisa mengatur kelipatan ini tadi di mana? Di bagian Figma, itu di bagian preference, nanti kalian bisa pilih di nudge amount. Nah, untuk small-nya berapa, misal small-nya dibuat 0, big nudge-nya dibuat 8, itu kalian bisa atur di situ. Oke, selanjutnya untuk grid. Nah, ini seperti yang kita ketahui ya, untuk aplikasi mobile. Jadi grid itu seperti ini, ada merah-merahnya ini. Jadi merupakan batas dari aplikasi tersebut. Nah, berapa sih grid yang tepat atau mungkin yang biasanya parameter gunain? Nah, di sini untuk mobile grid, dia itu menggunakan count-nya itu 4. Jadi ada 4 kolom gridnya di sini tipenya kolom ya, columns. Terus untuk count-nya 4, untuk type-nya stretch, dan margin 24, dan gutternya 24. Oke. Jadi apa sih? Pertama kita bahas count. Nah, di sini count-nya 4. Nah, berarti di sini dia akan memiliki jumlah baris yang merah ini, warna merah ini sebanyak 4 shape kasarnya ya. Namanya 4. Selanjutnya untuk color tahu sendiri merah, misal kalian mau ganti warna biru atau warna lainnya bisa. Nah, selanjutnya di sini ada tipenya. Nanti kita langsung praktek untuk tipenya ini. Selanjutnya untuk margin. Nah, margin itu apa sih? Margin itu jarak dari tepi screen ini tadi ke column-nya, ke 4 column ini. Nah, di sini ada 24 untuk marginnya. Selanjutnya untuk gutternya di sini juga 24. Itu merupakan jarak antara setiap column, masing-masing column.
sorry. Jadi di bagian sini ya. Di bagian sini untuk gutter, untuk margin di sebelah sini. Oke. Fungsinya apa? Kenapa kok kita pakai grid dan kenapa kok ada aturan-aturan dalam membuat grid ini? Jadi fungsinya ketika kalian nanti mendesain itu desainnya agar lebih rapi dan tadi agar lebih responsif tadi. Oke, untuk web di sini kita gunain 12 column 12 column dengan margin 170 dan gutternya 32. Oke, jadi untuk hari ini kita langsung di praktek ya. Kita langsung praktek, masuk praktek saja. Nah, oke, sekarang kita bakalan praktek tentang grid. Di sini kita pilih iPhone 11 Pro atau X. Oke. Nah, di sebelah kanan ini kan ada layout grid. Apa ada layout grid. Nah, kalian klik tanda plus di sini. Mungkin dari teman-teman bisa sambil praktekin juga ya. Tanda plus di sini. Nah, di sini kan ada grid, ada column, ada row. Nah, oke. Biasanya kita gunainnya yang column. Oke. Tadi di sini kita set count-nya 4 dengan marginnya 24, covernya 24. Tipenya beda-beda, misalnya ini center, ini right, ini left-nya. Nah, kita buat yang stretch. Oke. Selanjutnya, ini udah ya untuk column, untuk grid-nya. Selanjutnya, grid ini bisa juga kita gunain sebagai style-nya, style grid. Nah, di sebelah kanan ini kan ada kotak atau icon dengan 4 dots. Kalian bisa klik di sini dan kalian tambah, misal mobile. Jadi seperti itu untuk grid-nya. Oke. Jadi misal kita gunain di sorry. Misal kita pingin sama nih gridnya biar nggak mau nyeting lagi. Nah, kita klik di bagian style. Nah, nanti kita klik di mobile grid. Nah, jadi seperti itu. Oke. Misalnya dari sini kita mau edit dari gridnya. Sini kita juga bisa edit. Misal dibuat 8 column. Nah, ini juga bisa otomatis keduanya akan berubah. Oke, tapi kita pakai yang 4 column aja. Oke. Oke, fungsinya apa grid ini? Jadi ketika kalian mendesain, ini kan ada di sini ada marginnya tadi. Di sini kita setting 24. Apa benar sih 24? Nah, ternyata di sini benar width-nya 24. Jarak antara sisi tepi layar ke warna merah ini itu 24. Nah, selanjutnya apa benar jarak antara
warna merah ini warna kedua shape warna merah ini 24. Nah, ternyata jaraknya 24. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih tentang sorry, belum ya di web. Kita buat webnya dulu untuk ukuran desktop. Oke, di sini biasanya kita pakai yang desktop. Nah, untuk desktop kita bisa pakai layout grid. Layout grid dengan count-nya 12 dengan marginnya 170 dan header-nya 32. Ini untuk mobile, ini untuk desktop. Oke, jangan lupa untuk kita menambahkan style grid ini dengan cara klik 4 dot dan kalian klik grid style. Oke, untuk desktop ini nanti kita bakalan tahu nih jarak marginnya berapa. Di sini dia marginnya 170, nya 32. Ini 170, ini 32. Oke. Selanjutnya terkait kelipatan tadi, kita misal di sini aku cobain di bagian mobile. Kita 120. Nah, 120. Nah, untuk ukuran shape-nya ini menyesuaikan dengan grid-nya. Misal tadi marginnya 24, berarti dia akan batasnya di sebelah sini. Misal kita setting radius jarak. Nah, kan kita kan di sini kesulitan sih kalau manual berapa sih jarak antara kedua shape ini. Jarak antara kedua shape ini berapa? Nah, kalian bisa klik Alt di bagian tepi sini. Tapi kan kita nggak tahu nih jarak antara kedua shape. Nah, caranya kalian bisa pilih keduanya dengan cara mengklik pertama shape atas dan shape bawahnya. Nah, di sebelah kanan ini ada jaraknya. Misal di sini jaraknya ternyata 14. Nah, pengennya di sini kita jaraknya kelipatan 8. Berarti kelipatan 8 ada 8, 16. Nah, di sini buat 16. Nah, gimana caranya biar lebih cepat? Nah, kalian bisa setting di bagian pojok kiri di logo Figma yang outline ini, di bagian preference, di bagian nudge mount. Oke. Oke, di sini aku pakainya yang kelipatan 8 dan dengan small notch 1 dan big notch-nya 8. Oke. Oke. Jadi fungsinya apa? Untuk small notch-nya tadi. Nah, ketika kalian klik arah bawah atau atas atau kiri kanan lah, klik arah, dia bakalan menambah 1 pixel. Nah, ketika yang ini, yang big nut ini, ketika kalian shift bawah, dia akan nambah 8 pixel. Oke. Contohnya di sini ya. Di sini kita tadi 16, ingin aku arah bawah 1 kali. Nah, maka di sini dia akan
17, dia nambah 1 pixel. Kita kaliin lagi 1 kali, maka dia kembali ke 16. Nah, kalau shift bawah, nanti kalian otomatis menambah 8 pixelnya. Nah, otomatis dia akan 24, yang awalnya 16 jadi 24. Jadi itu ketika kalian klik arah bawah 1 kali, maka nambah 1 pixel. Ketika klik shift bawah 1 kali, maka nambah 8 pixel. Jadi seperti itu. Sorry. Oke. Selanjutnya untuk responsif ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau semakin lebar dari ukuran device, harusnya shape ini kan harusnya mengikuti dari lebar device ini. Nah, gimana caranya? Kita klik di bagian shape-nya. Nah, di sebelah kanan ini ada constraint. Sebelah kanan ada constraint. Nah, misal kalian ingin mengikuti lebar dari screen-nya. Nah, kalian bisa setting ini left and right. Jadi dia sesuai dengan kiri dan kanannya. Oke, kita sesuaikan lagi. Nah, maka dia otomatis mengikuti screen-nya. Kita setting ke oke. Otomatis mengikuti ukuran screen-nya. Misal aku ubah di sini mohon maaf tadi keputus. Iya, Mas, tidak apa-apa.
di sebelah di sebelah ketika kalian ingin merubah ukuran peak-nya ini, kalian bisa setting di bagian constraint. Ini kalian sesuaikan dengan top and bottom. Nah, otomatis dia akan mengikuti seperti itu. Tapi biasanya untuk constraint top and bottom ini itu jarang digunain ya, jarang digunakan karena kebanyakan kan device itu perbedaannya ada di width-nya. Kalau height-nya kan bisa ketutupan screen biasanya, tutup screen. Nah, oke. Sama dengan ukuran desktop, ketika kalian ingin menyeting ukurannya, kita setting sama left and right. Ketika dia di resize, dia otomatis mengikuti. Nah, jadi seperti itu untuk grid dan spacingnya tadi. Nah, selanjutnya kita langsung aja ya ke praktek, ke real project-nya. Di sini aku udah nyiapin untuk warna dan mobile yang untuk screen-nya. Screen-nya kita pakai mobile biar lebih cepat juga. Oke. Kita klik, kita pilih di satu. Oke. Ini merupakan namanya status bar yang bisa kalian lihat di atas handphone kalian sendiri. Oke. Untuk warna, kita buat satu-satu dulu. Oke, di sini kita udah punya masing-masing color stylenya. Backgroundnya dibuat light. Oke, selanjutnya kita buat nih contohnya nanti kita pakai grid terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita tambahkan teks.
Oke, kita buat teksnya terlebih dahulu. Teksnya semicolon. Oke. Oke, di sini jarak antara teks 1 dengan teks 2 di sini aku buat 0. Kita grup. Oke, selanjutnya kita pasang misalnya foto. Di sini kita sesuaikan ya dengan tinggi grup ini tadi. 36. Oke, jangan lupa kita grup juga. Nah, oke, selanjutnya kita pasang foto. Oke, di sini saya pakai plugin Content Reel untuk avatarnya nanti. Sebentar. Oke. Ini selanjutnya kita buat teks lagi. Misalnya daily task. Font 18. Ukurannya 18. Dan fontnya kita buat bold ya, misalnya seperti itu. Semibold. Oh ya, kita ganti warnanya terlebih dahulu. Oke. Kita buat card di sini. Misalnya tingginya dibuat 120 dengan border di 8. Sorry. Oke, di sini kurang sedikit ya. Oke, selanjutnya di sini kan sudah ada 3 komponen. Kita atur ya untuk jarak antar masing-masing komponen. Jadi untuk grup yang pertama di sini kita atur jaraknya. Oh, ternyata di sini 35. Kita atur misal kelipatan 8 lagi 24. Nah, jadi jaraknya ini tadi dengan ini misal 23 diper 16 seperti itu. Oke. Kita copy lagi dengan jarak 24. Oke. Selanjutnya kita buat branding. Kita create shape lagi. 16 ya. 16 kita buat radiusnya.
Kita atur jaraknya. Oke, jadi seperti ini ya nanti hasilnya. Oke, kita kelihatan kurang. Kita tambah lagi. Oke, di sini udah ya. Kita lihat lagi kita jarak antara masing-masing komponen. Oke, jarak antara teks grup ini ke daily text ini 24. Jarak teks ke shape cardnya ini 16. Ini ke ini 24. Ini ke ini 16. Oke. 16. Oke. Setelah itu kita buat nih. Kan kita udah buat layout grid-nya. Jangan lupa untuk membuat constraint-nya tadi ya. Oke, dari 3 yang tadi. Oke, untuk di sini akan kita buat slider untuk 3 card ini tadi. Caranya kita klik kanan, pilih frame selection, atau kalian bisa Ctrl Alt G. Oke, di sini udah berbentuk frame. Misalnya di bagian prototype, kalian bisa pilih overflow scrollingnya ganti horizontal scrolling, ya seperti ini. Lalu di resize. Oke. Nanti ketika kita play, ya, oke. Ketika kita play, kita bisa geser card ini tadi. Oke, selanjutnya ini udah. Sekarang kita kasih warna dulu. Oke, selanjutnya kita pilih untuk card ini warna putih. Kita atur shadow-nya. Di sini saya menggunakan shadow dengan X0, Y-nya 8, dengan blur-nya ini 40, dan opacity-nya itu 5%. Oke. Udah. Nah, itu kita kasih teks misalnya. Oke, misal 12. Ini untuk deskripsinya nanti. Oke. Untuk line height-nya kita 50%.
Oke. Sorry. Kita rapiin dulu. Oke, kita di sini kasih bisa layout. Oke, sekarang udah untuk kita kecilin font. Oke, sorry. Oke. Selanjutnya kita kopas ya, kita grup, jangan lupa di grup masing-masing. Jaraknya 16. Sorry. Sesuaikan. Oke. Misalnya kita tambahin di sini. Oke.
ketika kita play nanti kita bisa scroll, otomatis scroll. Nah, akan tetapi ketika kita scroll ini seharusnya status bar yang menunjukkan jam dan navigasi, baterai, wifi, dan jaringan ini kan harusnya dia nggak ngikut. Nah, caranya gimana? Caranya kalian bisa klik di bagian sini. Oke, kalian bisa klik di bagian sini, klik fix position when scrolling. Jadi ketika dia scroll, dia akan di tempat yang sama. Nah, tapi kan di sini warnanya mengikuti dari background-nya. Ketika di sini ada shape biru, dia ikut biru. Nah, di sini kalian bisa nambahkan warnanya ya. Nah, misal dibuat warna light. Oke. Nah, otomatis dia akan tidak transparan warnanya. Oke. Jadi seperti itu sih untuk platform digital tadi. Selanjutnya kita akan nyoba nih praktek dari masing-masing peserta. Sini aku share screen aja ya. Aku invite. Ya, kalian bisa masuk di link Figma itu. Bentar. Di, Ya. Awas. bisa share punyamu ya, draftmu Oke. coba. Oke, siap, bentar. Bisa di copy ya nanti. Di root berarti. Oke, bisa join di link yang barunya. Oke.
Ini boleh semua apa gimana Mas Amar? Di semuanya nggak apa-apa. Ya, boleh semua Oh, join. ya. Hmm. Bisa kena kita nih. Kayak dari Figma diperbarui ya. Sudah bisa, Mas. Oke, oke. Coba kan edit kan? Oke, oke. Bisa. Oke, jadi kalian bisa praktek ya untuk terkait apa grid dan constraint tadi, grid constraint dan spacing tadi. Jadi silakan contoh yang saya uh, buat tadi diikuti. Oke, jadi silakan buat frame masing-masing ya, biar sama-sama nyoba. Share screen. Nah, ini baru 2 orang nih yang nyoba. Yang lain bisa join. Cek berapa orang yang bisa join, Pak. Bentar, bentar. Sepertinya semuanya bisa join kok. Untuk Muhammad Anwar Sadat. Kalian bisa join, silahkan. Buat frame masing-masing ya. Oke, bisa join yang ini ada Alvina, ada Farah, ada Tata Farinda. Ini yang cowok nggak ada ini.
Oke, ada Anwar Sadat sudah join. Oke, ini ya untuk contohnya, sorry. Nah, ini jangan lupa untuk grid-nya ya, teman-teman. Grid. Oke. Jenis fontnya bebas, ya bebas, bebas ya. Jenis typeface maksudnya ya, uh, Anwar Sadat. Jadi aku seperti yang diberikan materi dari mentor Ina kemarin. Di font itu tipenya ya kayak bold, semi bold, italic kayak gitu. Kalau kayak Poppins, Metropolis, Montserrat itu typeface. Isinya kurang besar. Oke, oh iya maaf. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita biasain ya penggunaan istilah-istilahnya untuk typeface-nya kalian bisa pakai bebas. Kalian bisa pakai Roboto, Helvetica, atau lainnya sih. Oke, ada chat.
Misnas bisa minta linknya, soalnya tadi sempat disconnect. Oke. Ini ya untuk oke. Oke, Raka udah gabung. Oke, bagi teman-teman yang misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa di chat aja ya, bisa di chat atau bisa open mic. Oke, jangan lupa untuk ini Anwar Sadat. Oke, oke benar. Ini siapa ini? Pakai kelipatan 4 atau 8 ya. Jadi border radiusnya di sini bisa pakai 4 atau 8 sih. Kalau saranku seperti itu. Punyanya Alvina. Ini bisa diubah ya untuk border radius dari cardnya.
Oke. Ini punyanya. Oh ya, untuk Anwar. Kalau bisa jangan pakai font like ya, like atau thin, pakai yang reguler aja. Karena nanti takutnya ketika user memakai aplikasi kita itu kurang kelihatan gitu. Jadi yang namamu aja ini dibuat semi bold atau bold, nggak apa-apa. Nah, cara bedainnya, greeting ini kamu bisa sedikit transparan. Jadi di bagian fill atau layernya ini dibuat misal 50%. Nah, ini bisa kalau ingin bedain ya. Buat seperti itu. Oke. Oke, Farah Galimo. Ya, ini untuk Farah ya. Untuk Farah, ticknya kalau bisa nih, ini kan ada berapa ya? Oh iya sih, baca aja. Kalau mau ya. Oh iya, untuk Farah ini marginnya dibuat 24 aja ya. Untuk marginnya dibuat 24 di layout grid-nya ini. Dan gathernya pakai 24 aja. Karena biasanya emang kalau aplikasi iOS atau Android itu marginnya segitu. Oke.
Oke. Ini siapa ini? Ini disesuaikan ya, arah untuk atasnya. Oke. Permisi Mas, boleh nanya Mas? Halo, halo, oke. Silakan tanya. Rizal. Ya, Oke, misal oke. kadang kita kan pakai warna itu misal dari warna hitam. Nah, kadang kan kita untuk biar nggak terlalu hitam pekat itu kita cuma kurangi saturasinya. Nah, apakah hal itu bagus Mas? Apakah saat dikurangi saturasinya dijadikan kode hex? Karena kalau saya mikir kalau kita main warnanya dikurangi saturasinya pas development itu kan nggak bagus ya Mas, nyusahin developernya. Menurut Mas gimana Mas? Menurutku, aku sebenarnya dulu pernah sih sebagai web developer juga pernah. Jadi sebelum itu kan aku buat UI-nya dulu pakai Figma dan kita pakai saturasi juga boleh. Jadi nggak, kalau dibilang nyusahin juga enggak sih, karena si developer itu lebih mudah karena paletnya, misal paletnya warna hitam, hitamnya kodenya sekian. Nah, cuma perbedaannya di saturasinya. Nah, si developernya ini nanti kalau kamu udah belajar tentang CSS, nanti kan ada opacity kan. Nah, di bagian opacity tinggal diganti aja, ditambahi opacity misal 50%, berarti opacity-nya 0,5 gitu sih. Kalau dibilang nyusahin enggak juga kalau menurutku ya. Karena setahuku dulu pernah collab antara UI designer dan
front end itu memang mintanya gitu malahan. Jadi mereka malah minta pakai opacity aja gitu sih. Berarti tergantung ya Mas ya. Nah, betul, tergantung dari masing-masing web developer-nya. Nah, Oh ya. ini kan misalnya ini kan contohnya di Android ya, di aplikasi mobile. Kalian di bagian inspect ini kan ada code, ada code. Misal kalian tampilannya web, berarti CSS-nya atau gimana. Nah, sepengalamanku sih untuk terkait pewarna tadi di CSS ini udah ada. Jadi misal ini ya, nah di sini udah ada dia opacity di sini. Jadi color-nya warna hitam dengan opacity 50%. Ini tadi. Font family-nya juga udah ada, font family-nya Roboto, font style-nya normal, font weight-nya normal, line height-nya 16 pixel, itu udah jelas di sini. Jadi sebenarnya si web developer itu udah bisa membaca dokumentasi dari Figma ini. Itu sih. Oh iya Mas. Thank you Mas. Oke. Kalau aku dulu pernah nyoba juga sih, yang udah pernah aku coba itu CSS dan Android, karena aku belum pernah nyoba develop iOS pakai Swift ya. Jadi mungkin belum bisa mengatakan bahwa kode ini benar atau enggaknya. Nah, kalau pengalamanku di Android itu develop Android pakai Figma, UI-nya dari Figma itu paling di layout width-nya biasanya sih yang bermasalah. Jadi kita settingnya di situ. Kan di Android kan ada istilahnya width-nya itu mengikuti screen-nya. Jadi kita tinggal gantinya di bagian ini aja sih. Itu. Oke Mas. Thank you Mas. Oke. Oke, jadi bagi teman-teman yang kemarin nggak hadir ya, nggak hadir. Jadi aku kemarin sempat buat rangkuman terkait materi kemarin. Ini aku bisa share di grup WA aja ya. Jadi buat teman-teman yang hari Jumat kemarin nggak hadir, bisa dilihat tutorial di videonya. Oke.
Oke, udah. Oke. Oke, ini dari Raka. Kalau bisa ini dilurusin ya antara judul dan deskripsi. Oke. Jaraknya. Oke, ini akan. Ini jangan lupa dibuat frame selection ya ketika rectangle ini. Buat frame selection, setelah itu di bagian prototype nanti kalian bisa setting. Ini udah harus. Ya ini Faiz disamakan ya cara lebar cardnya. Disesuaikan dengan jaraknya ini. Nah, lalu ini Faiz lagi. Ini diteliti, coba teliti lagi ya, ada 2 pixel sini kelebihan.
Dan di sini kurang mepet juga yang bagian kuning ini. Nah, dikenanya. Dipasin warna merah. Oke, sip. Oke. Yang warna kuning ini juga 1 pixel. Ini yang ini digeser karena jaraknya beda ya, ini antara sama hijau dia 21, biru ke kuning itu 25. Oke. Biru ke warna kuning itu 24. Kuning ke hijaunya ini masih 22, jadi beda. Epilepsy. Oke. Izin tanya, Mas. Oke. Mau nanya tentang ini. Misalkan kita buat button, nah kadang kan kita pas buat button itu setelah kita weight height-nya itu kita atur-atur manual itu kan biasanya padding-nya itu yang bawah 13, yang atas 12 itu sebenarnya bagus apa enggak, Mas? Oke, ini masalah padding button ya. Ya. Nah, kenapa sih? Aku bahasnya lebih ke umum. Kenapa kok ada kelipatan 8, kelipatan 4, dan kenapa harus mengikuti rule itu? Nah, contohnya di kasus button ini tadi, apakah paddingnya nanti kelipatan berapa? Nah, jadi ketika desain ini nanti kalian serahkan ke web developer, tentunya mereka kan akan buat nih style misal di web, misal CSS-nya, style CSS, atau kalau di Android style XML-nya ya, style XML-nya. Nah, jadi mereka bisa tahu nih, tuh ini kok button yang ini padding-nya 8, loh, button yang satunya padding-nya 12. Jadi semakin banyak stylenya, mereka juga bakal bingung. Kita nanti bakalan pakai yang style mana sih gitu. Makanya diharapkan ketika kita membuat desain itu konsistensi. Jadi konsisten terhadap pertama ukuran, kemudian warna, misal shadow. Jadi harus konsisten. Jadi gitu. Jadi misal button sign up atau button sign up. Nah, di button sign up ini paddingnya 8. Ketika pakai button daftar loh, kok paddingnya jadi 4. Ini yang benar gimana? Nah, stylenya kan berubah. Jadi dia akan ada 2 style gitu kan. Nah, seharusnya satu style ini bisa dipakai ke beberapa desain gitu sih. Oh iya, Mas. Soalnya biasanya kecuali kalau width-nya kan biasanya kan mengikuti dari isi teksnya atau labelnya. Jadi ketika label itu isinya panjang, berarti width-nya tetap panjang. Nah, akan tetapi yang difokuskan di sini itu terkait padding. Nah, paddingnya misal di button itu pakai 4 atau 8 atau berapa, itu yang penting konsisten di situ. Tergantung kesepakatan atau kesepakatan antara kalian, antara desainer dan developernya gitu sih. Bisa. Oh iya, Mas. Soalnya biasanya kan kalau buatnya ngamper itu bahkan kalau button yang ada icon sama teksnya itu biasanya jaraknya itu sampai koma-koma, Mas. Betul. Jadi kalau mau benerin itu susah, Mas. Ya emang mungkin pertama kan kita buat kasarannya wireframe-nya dulu lah, kasarannya gimana, nanti setelah itu kita baru ke detail-detailnya gitu sih. Baru kita rapiin, misal kelipatan 8 atau dibuat berapa gitu. Oke. Oke, Mas. Nah, oke. Ini selanjutnya dari Konta Farah, Epilepsy di prototype tadi di sebelah mana? Oke. Jadi untuk prototype di prototype. Oke, jadi ketika kalian ini sekaligus menjawab dari pertanyaannya Alfian Nurrohma. Nah, kita pakai desainnya Alfian aja. Ini ya. Oke, di sebelah sini dia ada 3 shape ya di sini dalam satu frame. Jadi bukan grup. Kalau misal grup kan nanti kalian gini. Nah, jadi masih harusnya di dalam satu frame 3 cup ini. Caranya kalian klik frame-nya,
Lalu di bagian prototype, nah kalian pilih overflow scrolling, nah horizontal scrolling ini. Lalu kan ini kan terlalu lebar nih, nah kita geser sebelah sini. Nantinya ketika kita play, sorry. Oke, ketika kita play, kok scroll semua. Oke, benar ada yang salah. Ini iPhone Pro Max. Oh, sorry. Pro Max. Nah, nih, otomatis dia bakalan kegeser. Jadi kenapa kok tadi kegeser semua? Karena Alvina ini dia pakai ukuran iPhone 11 Pro Max, sedangkan di bagian prototype kita device-nya pakai iPhone 11 Pro tadi. Nah, jadi kalian bisa atur device kalian di sini. Misal kalian pengen tes di Android, berarti kalian bisa pakai yang Android. Atau kalian bisa custom di sini. Untuk Android berapa sih? Nah, itu bisa. Sesuai dengan frame kalian. Nah, tetapi kalau kalian custom, ini nggak ada device-nya. Gitu. Oke. Jadi kita di sini pakai iPhone 11 Pro Max. Kalau ini tadi otomatis. Oke. Gimana caranya biar ke scroll ke bawah? Ya, ini tinggal ditambahkan. Gimana untuk Konita dan Alvina? Konita Farah dan Alvina Nurrohma. Oke. Jen Syarif Dayatullah. Ini baru masuk, oke. Jangan lupa untuk status bar tadi yang ada jam dan informasi navigasi ini tadi, kalian klik fit position ya. Jadi ketika di scroll seperti ini, jam dan icon-iconnya ini nggak ngikut, seharusnya kan nggak ngikut. Maka kita klik fix position when scrolling. Oke, sip. Oke. Ya, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan mungkin. Pertanyaan lagi.
Oke. Ya, untuk card yang Alvina ini kalau bisa dibuat warna putih aja ya. Warna putih dan background-nya agak dibuat lebih gelap sih. Di sini kan aku pakai color style-nya yang light. Kalian untuk background-nya bisa pakai yang light. Lalu yang card ini bisa pakai warna putih atau teksnya Tabel FFF. White. Ini bisa diubah warna white. Lalu jangan lupa dikasih shadow. Ini untuk Anwar. Nah, diluruskan ya. Untuk Anwar antara judul dan deskripsi ini usahain lurus dengan judulnya. Dan untuk teksnya, oke, sip. Kita diluruskan aja. Mau pakai komponen. Image-nya saya. Oke, sip. Oke. Ada lagi misal margin gede sama buat. Oke, sip. Oke, jadi sementara kita cukupin dulu ya karena waktunya udah mepet. Untuk prakteknya kita cukupin dulu.
Jadi dari teman-teman mungkin ada pertanyaan di sini. Bisa tanya, bisa chat atau open mic ya. Oke, buat teman-teman yang masih nyobain, bisa di stop dulu ya. Kita coba kita di sesi pertanyaan dulu. Atau mungkin kalau nggak ada pertanyaan kita bisa cukupkan. Nanti setelah meet ini bisa kita lanjutkan, bisa kalian lanjutkan untuk prakteknya. Gitu sih. Pertanyaan, kayak cara atur padding button tadi bagaimana? Oke. Oke, untuk atur padding button tadi ada dua cara ya yang biasanya aku pakai. Nah, di sini sebelum kita buat button tadi, kita kan harus nyiapin nih dua shape, misal di sini. Ya. Nah, kita siapin rectangle dan labelnya. Ini aku atur 14. Oke. Di sini kan kalian bisa klik Alt tahan. Nah, di sini kita tahu nih, di sini padding atasnya dia 7, 8, 31, dan 30. Nah, ini kan nggak begitu konsisten kan. Atasnya 7, bawahnya 8, kanan 30, kirinya 31. Nah, caranya pertama kalian bisa geser manual aja ya. Atau kalian bisa pakai arah tadi, seperti yang dicontohkan sebelumnya. Kalian bisa pakai arah, misal satu kali klik berarti dia 1 pixel. Nah, kalian bisa kecilin 3 pixel. Oke. Oke, ini 16. Nah, ini cara pertama itu kita buat manual gini. Kita buat manual. Cara yang kedua, kalian bisa nih pakai auto layout. Caranya kalian klik label dan rectangle-nya. Kalian klik label dan rectangle-nya, atau kalian bisa drag keduanya seperti ini. Nah, lalu di bagian sebelah kanan ini ada auto layout. Nah, kalian bisa klik tombol plus. Nah, di sini kalian bisa mengatur padding-nya. Misal di sini padding-nya aku buat 88 semua. Nah, ini bisa. Seperti itu. Misal kita mau ubah nih kata-katanya ini button. Maka dengan auto layout ini dia otomatis lebar dari shape ini akan mengikuti. Tapi kalau kalian pakai cara manual, kalian harus merubah ukuran shape-nya juga. Nah, seperti ini. Misal ada dua teks gitu, atau ini icon.
Ini. Nah, di bagian auto layout sendiri kan ada jarak antara komponen. Di sini kan ada dua komponen ini button dan simbol panah ini. Nah, kita atur nih jaraknya, misal jarak antara kedua komponen ini 4. Nah, kita atur di sini. Oke. Atau misal kita buat bawah. Kalau misal ada komponen baru, dia ke bawah. Nah, ini bisa diatur di auto layout tadi. Itu sih terkait padding tadi, padding button. Jadi kita bisa pakai dua cara. Kalian bisa pakai cara manual. Bagi teman-teman yang senang manual, kalau nggak pengen lebih rapi atau nggak pengen ribet, bisa pakai auto layout juga.